Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad Rasulullah ma'abadu. Rekan-rekan semua, pemirsa, baik yang di ruang ini maupun juga di rumah, selamat berjumpa kembali dengan program Komunitas Lingkar Semanggi, ya, KLS, Komunitas Lingkar Semanggi. Saya sampaikan terima kasih pada para pemirsa yang telah mengikuti baik lewat Facebook maupun lewat YouTube. Jadi ini memberikan satu apresiasi turunan bagi kami untuk menjaga, meneruskan, meningkatkan kualitas KLS ini. Nah, malam hari ini masih ada titik singgungnya dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November. Kita akan bicara tentang kebangsaan, kepahlawanan, keindonesiaan. Saya ingin bandingkan sedikit kalau kita bicara bangsa, ya. Kalau misalnya bangsa Turki itu lebih mudah memahami. Bangsanya, negaranya itu jelas. Bangsa Turki, negaranya Turki. Atau Persia, negaranya Iran, bangsanya bangsa Persia. Itu relatif mungkin. Mungkin juga Korea, negaranya, bangsanya Korea. Nah, kalau Indonesia ini kan ada multi tafsir, ya bukan multi, ya, ada berbagai sudut pandang, ya. Bahwa ketika 28 para pemuda menyatakan Sumpah Pemuda, waktu itu memang sepakat misalnya satu bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi waktu itu sesungguhnya yang namanya bahasa Indonesia itu kan belum ada, yang ada kan bahasa Melayu. Hanya belakangan aja kemudian disahkan sepakati bahasa Indonesia, dan mayoritas warga Nusantara ini ya bukan menggunakan bahasa Melayu, mayoritas bahkan bahasa Jawa dan bahasa Sunda misalnya. Ini artinya bahwa walaupun kita mengatakan bahasa Indonesia, atau bukan kita lah, pemuda 28 bicara bahasa Indonesia, bahasa persatuan, waktu itu sungguhnya dalam proses becoming, menjadi. Nah, hal yang serupa juga bisa kita bahas tentang kita sepakat bertekad bangsa Indonesia. Pada waktu itu realitas yang ada dalam Nusantara ini, yang ada sebenarnya kita temukan suku-suku. Kalau bahasa Jawa, suku itu artinya kaki, ya. Jadi kaki itu kan menginjak pada wilayah lokalitas, tapi kepalanya namanya Indonesia. Jadi yang ada itu kan etnis. Bahkan ada yang mengatakan waktu itu sungguhnya di Nusantara ini sudah banyak negara dan bangsa-bangsa. Bangsa, misalnya Aceh, itu bagaikan sebuah bangsa dan negara sendiri. Kemudian Jawa, kemudian kerajaan lain. Jadi Indonesia sebagai sebuah bangsa itu sebuah proyek di imagination in the future. Itu satu teori mengatakan seperti itu. Kemudian diikat oleh satu negara. Jadi sesungguhnya banyak bangsa-bangsa, negara kecil-kecil, dan lebur diikat menjadi satu negara Indonesia, bangsa Indonesia. Pemahaman ini mudah, ya, kalau kita bandingkan misalnya dengan Timur Tengah, Arab. Arab itu kan satu daratan, bangsanya sama, bahasanya sama, mayoritas agamanya sama, tapi disanggah oleh berbagai negara. Jadi satu bangsa, satu agama, satu bahasa, tapi banyak negara. Secara geologis kira-kira seperti itu. Sedangkan Indonesia ini banyak negara dan bangsa dilebur, kemudian bangsa Indonesia, negara Indonesia, dan bahasanya bahasa Indonesia. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah bangsa melahirkan negara atau negara melahirkan bangsa, atau bagaimana dua-duanya ini? Sekarang ini kalau kita bicara Indonesia itu kan ada beberapa variabel. Satu namanya ada negara, ada wilayah, teritori, ada pemerintah, ada warga negara, ada penduduk, dan sebagainya. Nah, di antara warga negara ini pun ada yang paham akan negaranya, bangsanya, ada yang tidak paham, ada yang sangat mencintai, atau mungkin ada yang tidak merasa, dia lebih merasa di warga etnisnya, mungkin aja. Dalam tubuh pemerintah pun mungkin ada yang serius memikirkan pemerintahan ini, bangsa ini, dengan kapasitasnya, keterampilannya, skillnya, serius. Tapi ada juga mungkin yang duduk pada posisi pemerintahan, tapi dia mungkin tidak punya agenda serius bagaimana menunjukkan pemerintah bangsa ini. Atau jangan-jangan malah jadi benalu, bisa juga.
Atau ada juga ya mereka ikut-ikutan saja. Jadi baik pada tataran orang-orang yang duduk di pemerintahan maupun masyarakat, ini akan beda-beda ketika ditanya yang namanya Indonesia bagi Anda itu apa maknanya. Ini beda-beda. Nah, malam hari ini kita beruntung, kita punya teman yaitu Saudara Radar Pancadahana. Ini seorang aktivis pemikir kebudayaan keindonesiaan. Dia dulu kuliah di UI, sempat meneruskan ke Prancis, dan karyanya udah malang melintang, penghargaannya dalam bidang kebudayaan. Jadi malam hari ini Anda jangan ngomong berapa menit, 35 menit boleh, 40 menit boleh, waktu kita itu 2 menit. Nanti kita diskusi dengan kawan-kawan. Saya mempersilahkan Anda ngomong apa saja, terserah. Anda sebagai pemerhati, pengamat, pemikir tentang kebudayaan, ya. Silakan. Terima kasih Mas Komar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama mohon maaf dulu kepada semuanya kalau ada dalam kata-kata saya atau penjelasan saya yang mungkin agak mengganggu pikiran atau mungkin keyakinan Anda. Tapi semata-mata itu semua memang berdasar pada pemikiran saya yang seterus-ikhlasnya saya usahakan untuk kepentingan kita semua, baik sebagai bangsa maupun negara. Misalnya, saya tidak mengatakan bahwa apa yang telah diproduksi atau dihasilkan oleh founding fathers kita itu incomplete, tidak komplit atau tidak utuh, tidak selesai, tidak sempurna. Saya kira itu wajar karena mereka manusia. Karena itu jangan sampai karya-karya mereka atau produk-produk dari mereka itu kita sakralkan, kita sucikan atau kita abadikan. Tidak mungkin sesuatu yang tidak abadi menciptakan yang abadi. Bahkan ciptaan Allah pun berusaha kita hancurkan, tidak kita abadikan. Kenapa saya bicara begitu? Karena memang realitas hidup termasuk di bangsa Indonesia berlangsung selama lebih dari 70 tahun itu mengalami perubahan yang bukan lagi radikal tapi sangat revolusioner. Ada perkembangan 50 tahun terakhir itu sama dengan 5 milenium sebelumnya. Semua para ahli mengatakan itu. Percepatan, bukan kecepatan lagi, percepatan perubahan di segala dimensi berlangsung sampai ilmu pengetahuan pun tidak mampu memprediksi. Semua menjadi unpredictable, apalagi ditambah dengan perilaku manusia yang juga berubah karena perubahan-perubahan itu. Nah, kalau perubahan yang bersifat eksternal dari manusia, yang bersifat material susah diduga, apalagi perubahan tragedi manusia. Munculnya beberapa pemimpin muda 30, 40, bahkan 20-an di Swiss dan lain-lain yang tidak memiliki pengalaman politik yang begitu kaya seperti Macron di Prancis dan lain-lain, itu menciptakan banyak ketidakdugaan pada pola kebijakan mereka. Apalagi muncul orang-orang populis yang sekarang mulai kuat di Italia, di Prancis, di Jerman, sampai orang seperti Trump. Siapa yang bisa menduga ketidakdugaan? Dan menurut saya orang seperti Trump, kalau misalnya dia berhasil menjalankan semua kebijakan atau programnya, itu akan mengubah geopolitik secara luar biasa. Dan menurut saya itu akan ada terjadi kehancuran paling di tempat dunia kalau Trump melaksanakan apa yang dia inginkan. Nah, perubahan-perubahan seperti itu saya kira tidak dapat diakomodasi, tidak dapat diantisipasi, tidak dapat lagi digunakan hasil produk dari para pemimpin itu untuk menjawab persoalan-persoalan negara. Di samping secara esensial apa yang diproduksi oleh founding fathers itu tidak menjawab persoalan-persoalan fundamental dari bangsa ini. Misalnya perkataan bangsa sendiri, bangsa Indonesia itu apa atau siapa? Saya kira belum ada penjelasan yang adekuat, yang komprehensif, yang bisa diterima bahkan oleh para founding fathers sampai kita sekarang ini. Mengapa? Karena memang bangsa Indonesia itu sebuah rekaan baru, sebuah konsep baru yang di-fait accompli seperti dinyatakan oleh Mas Komar barusan terhadap bangsa-bangsa yang existing selama ratusan ribuan tahun di negeri ini.
sebagaimana konsep negara yang sebagai satu konsep modern baru itu juga dikata komplit. Makanya pada awal-awal kemerdekaan ada sebagian yang menerima dengan ikhlas, bahkan mendukung seperti Aceh, Jogja. Tapi ada yang ragu-ragu, bahkan ada yang menentang di bagian timur, tidak mau menerima. Cuman terus kemudian dengan satu perjalanan yang keras, termasuk represi di tingkat pusat, ya kan? Dengan senjata, dengan apa, dan yang lain dengan rayuan, pada akhirnya kita bersatu dan menciptakan kebangsaan yang sampai hari ini masih meninggalkan bekas-bekas penolakan atau kebimbangan pada zaman dulu. Nah, itu masih terjadi di Maluku, di Sumatera, Sulawesi, mungkin Papua. Nah, persoalan bangsa, negara, dan kebudayaan apa yang kita sebut dengan itu semua, dengan kata keterangan atau kata sifat Indonesia di belakangnya belum selesai. Saya kira saya belum mendapatkan satu jawaban yang cukup kuat ya, dan komprehensif, apalagi otoritatif ya, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, karena itu kita harus berusaha mengisi kekurangan. Lantaran apa? Lantaran kekosongan dari pemahaman komprehensif tentang kebudayaan, bangsa, dan negara Indonesia itu menjadi persoalan pada masa sekarang ketika banyak pihak atau kelompok mencoba menafsirkan sendiri-sendiri. Apa itu bangsa, apa itu negara, sehingga muncullah gagasan-gagasan mengusulkan satu bentuk negara tersebut, bentuk bangsa yang seperti ini, mengklaim budaya bangsa seperti ini. Nah, ini perlu kita pelajari dan mufakatkan. Kenapa? Karena setelah 80 tahun kira-kira negeri ini bebas dari penjajahan, kita mengalami apa yang disebut kemajuan. Ada kemajuan kesehatan, kesejahteraan, infrastruktur, dan terutama kemajuan dalam literatur. Saat ini saya bisa klaim, saya Mas Komar itu memiliki kasanah literatur mungkin kalau nggak 6 kali, 60 kali lipat daripada yang dimiliki oleh Supomo atau Harto atau Soekarno atau yang lain. Pada zaman dulu itu sangat terbatas orang mengakses buku, data, hasil penelitian ilmiah. Kita sekarang dengan internet, dengan 3 juta buku yang disediakan gratis oleh Google yang dia beli hak publishnya dan search engine yang ada di mana-mana, kita bisa menjangkau seluruh capaian-capaian intelektual di seluruh dunia, bahkan di seluruh zaman. Nah, dengan kondisi yang serba dimudahkan itu, mengapa kecerdasan kita tidak bertambah? Mengapa sampai hari ini para pemuka kita, para elit politikus sampai para ilmuwannya masih memutar kutip lagi Hatta, Sahrir, Soekarno, Yamin dan yang lainnya? Terus kemana pikiran kita? Yang mosok tidak ada yang jenius, mosok tidak ada yang sama cerdasnya dengan Hatta? Tidak mungkin. Karena terkenal kecerdasan negeri ini, kreativitas negeri ini. Jadi ada sebabnya mengapa kita mengalami stagnasi gagasan atau stagnasi intelektual. Saya tidak mau membahas adanya stagnasi itu, tapi yang saya mau bahas adalah bahwa pemahaman-pemahaman yang paling dasar tentang eksistensi bangsa ini itu harus segera, kalau tidak digeser dari pemahaman yang konservatif atau ortodok berbasis dalam tanda kutip pemahamannya founding fathers yang menurut saya sumir atau masih obskur atau belum jelas, itu ke dalam satu pemahaman yang lebih clear, yang lebih jernih, lebih komprehensif, dan lebih menggambarkan kenyataan. Sebagai contoh adalah bahwa sebagai contoh ya, saya menemukan banyak hasil penelitian yang memberi bukti tentang realitas historik, antropologis, arkeologis, dan paleontologis dari bangsa, yang menjelaskan kenapa ada bangsa Flores, bangsa Bugis, bangsa Jawa, bangsa Sumatera, dan yang lain-lain. Dan saya terkejut-kejut dengan bukti-bukti yang ilmiah itu, yang tentu saja Saudara Soekarno almarhum dan Hatta tidak memilikinya. Nah, ini memberikan saya satu pemahaman baru tentang bangsa ini. Nah, saya kira banyak teman-teman ilmuwan lain di bidangnya masing-masing, di disiplin masing-masing sudah memperoleh hal yang sama.
memiliki pemahaman yang sama, memiliki tafsir yang sama, yang berbeda dengan apa yang telah terjadi. Nah, hanya persoalannya, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah kekuatan yang namanya government secara represif itu memaksakan kepada kita satu tafsir terhadap sejarah Indonesia itu apa? Satu tafsir terhadap bangsa dan negara, satu tafsir konstitusional, ideologi dan yang lain-lain yang secara represif, ya, baik menggunakan kekuatan birokrasi, kekuatan ekonomi sampai kekuatan senjata di masa-masa modern itu, sehingga kita terkungkung dan terpenjara oleh tekanan itu, oleh tafsir itu, dan kita tidak bisa keluar. Semacam kata-kata yang mengatakan 4 pilar harga mati. Apa itu? Itu keliru besar. Yang mati yang mengucapkan aja. Tapi harga itu hidup. Negara Indonesia, Pancasila, Bhinneka dan Konstitusi itu harus harganya hidup. Artinya dia harus mengadjust realitas-realitas baru supaya tetap bisa berlangsung bersama perubahan zaman. Bila tidak, dia menjadi mumi, dia menjadi zombie, merasa dirinya hidup sementara dia tidak ada nyawanya. Kita harus menghidupkan itu. Tapi lagi-lagi kalau kita bertemu, kalau saya pribadi bertemu dengan beberapa tokoh di tingkat puncak itu, selalu mengatakan itu tidak bisa dilakukan, ideologi itu, konstitusi itu. Nah, saya tidak mau berkelahi dengan dia. Apa? Sudah pasti saya kalah. Saya nggak punya apa-apa, udah badan kecil, duit nggak ada, jaringan nggak punya, senjata apa lagi. Jadi oke deh, saya bilang gitu. Tetapi suaranya oke. Sudah, sorry. Jadi gimana? Ini aja, langsung aja. Oke. Di sini. Sorry. Jadi bagus. Lanjut. Oke, guys. Oke. Sampai mana tadi? Sampai Anda nggak punya jaringan menghadapi Ya, represi kemana? tapi kita semua yang tentu saja tidak selemah seperti saya kan nggak punya kekuatan apa-apa. Tidak boleh menyerah begitu saja. Tidak boleh dipenjara oleh tafsir-tafsir yang sifatnya ideologis, tafsir-tafsir yang sifatnya kenegaraan atau pemerintahan yang sebenarnya kalau dalam teori, saya sebenarnya nggak mau ngomong teori, itu sebenarnya sebagai usaha semacam defense mechanism untuk mempertahankan status quo saja. Kita harus bergerak, masyarakat harus bergerak, apalagi generasi baru. Generasi baru yang kita sebut generasi Y and Z ini, generasi milenial ini, adalah generasi yang hampir sentuhan historiknya itu tidak ada dengan founding fathers. Tidak ada. Karena apa? Karena bapak ibunya nggak ngajarin, nggak pernah memperkenalkan, oh Soekarno itu ini, Tan Malaka ini. Begitu tiba di sekolah, itu cuma sekedar nama yang dipajang seperti patung salib di atau patung siapa gitu di rumah, seolah itu barang sakral. Kita tidak pernah pertanyakan dengan sungguh-sungguh apa yang telah mereka berbuat, apa yang telah mereka hasilkan. Pokoknya itu pahlawan dan tempat kita hanya usia mereka saja. Nah itu kalau kita bikin haul-haul tentang tokoh-tokoh, kita haul tokoh siapapun, isinya cuma puja-puji di panggung itu. Kayak fannya Lady Gaga aja atau fannya Miss Monica, puja-puji. Padahal sebenarnya tokoh-tokoh itu perlu didekati secara kritis. Apa buah pikirannya dan bagaimana memberi konteks pada hari dan masa depan. Misalnya Abraham Wahid, kalau udah haul tentang Abraham Wahid, isinya puja-puji. Saya nggak mau. Kita harus kritisi. Kita kan ini kan dunia akademik misalnya ini di mana? Kita berpikir secara kritis. Apa pikiran-pikiran dari Abraham Wahid itu dikembangkan, disempurnakan, diperbaiki. Harusnya itu bukan puja-puji. Sama dengan para pahlawan kita dan sama dengan realitas kita yang sekarang. Kita harus kritis. Dan menurut saya dalam kritisisme itu, apa yang kita miliki ini sekarang sebagai social capital, political capital, historical capital itu sudah tidak memadai, hampir tidak bisa digunakan untuk menjawab tantangan mutakhir. Apalagi untuk berjalan ke depan yang dibayangkan kita menjadi 10 negara terbesar, bahkan 5 besar pada tahun 2045, itu buat saya angan-angan untuk anak
remaja atau bahkan anak bocah yang nggak pernah bisa terwujud. Artinya itu angan-angan yang tidak dewasa. Kenapa? Karena tidak diiringi vision yang luar biasa. Vision yang luar biasa itu memiliki perhitungan yang sangat kuat, yang akurat dan komprehensif. Tapi kalau cuma angan-angan aja, kita memecahkan bonus demografi itu masih belum bisa. Kalau saya melihat generasi milenial itu, pada umumnya saya bisa mempertanggungjawabkan kata saya, itu rapuh dan rentan. Saya tidak bisa, saya pribadi, menaruh harapan zaman depan, masa depan pada generasi milenial. Saya bisa jelaskan. Sementara semua pihak memberi harapan besar kepada mereka. Saya justru sebaliknya, melihat harapan rentan. Dan itu akan menjadi beban dari bangsa kita di masa depan begitu dia menjadi bonus demografi, bukan jadi bonus, jadi bencana demografis yang sesungguhnya. Itu kalau kita tidak mengkritisi hari ini dan mendapatkan pemahaman yang sempurna, yang sebaik-baiknya, yang komprehensif tentang apa yang terjadi pada kita, siapa kita, dari mana kita, di titik mana kita sekarang berada. Kalau itu belum bisa dijawab, kita tidak bisa mengharap ada masa depan. Yang bisa saya lihat, kita hanya menjadi korban. Kita akan menjadi slave bagi bangsa lain. Kita akan menjadi slave dari korporasi-korporasi besar. Kita akan menjadi slave dari orang-orang kaya yang jumlahnya cuma 2% menguasai 60% PDB dunia. That's a fact. Itu yang bicara benar. Yang bicara yang bicara Oxford. Itu data faktual dan aktual. Di Indonesia pun ada penemuan yang sama. 2% manusia Indonesia menguasai 60% PDB dunia. Anda mau bicara apa? Generasi muda itu hanya menjadi slave. Kita menjadi slave. Tapi itu akan terhindar ya, kalau kita berani kritis tadi, menemukan kekuatan kita yang sebenarnya untuk menjawab ini semua dan memaksakan ini kepada para obligor utama, yaitu para elit, ya, partai politik, majelis agama sampai pemerintahan untuk menerima ini. Kenyataan sesungguhnya ini jangan menciptakan ilusi-ilusi kepada masyarakat seolah kita we're fine, we go there. We go forward, nggak bisa. Karena modalitasnya sangat mudah kalau kita mau bersaing dengan Cina, Arab, Brazil, dan lain-lain. Kenapa? Karena menurut saya ada kekuatan tersembunyi yang dimiliki bangsa Indonesia yang selama ini tercover, tertutup oleh permadani indah yang disiapkan oleh siapa pertama? Oleh kolonialisme awal abad 1901. Muncul politik etis yang terus menciptakan kebijakan-kebijakan termasuk kebijakan kebudayaan, ekonomi, politik yang termasuk yang paling penting pendidikan, dan itu menciptakan kesadaran yang tertutup, fake consciousness ya, karena emang pendidikannya seperti saya bisa buktikan tentang pendidikan yang menciptakan fake consciousness mulai dari PAUD sampai SMP, sehingga kita lupa dengan akar dari diri kita sendiri. Coba tanya siapapun detik ini juga, nggak usah generasi milenial, bapaknya. Kalau dia orang Jawa, tanya Jawa itu. Dia orang Batak, tanya Batak itu apa. Dia orang Bugis, tanya Bugis itu apa. Saya jamin mereka tidak bisa menjawab kecuali jawaban-jawaban yang sangat sederhana, elementer, paling jauh soal geografis saja. Oh, Jawa itu adalah sebuah tempat yang terletak di pulau, satu pulau di bagian timur. Cuma paling betul penduduknya semua. Tapi mengutarakan identitas dia yang berbasis pada filosofi, ontologi atau apalah lainnya itu apa itu Jawa? Kita semua kalau orang Jawa bilang mau Jawa hilang Jawa. Jadi orang Bugis hilang Bugisnya, orang Batak hilang. Dan ini yang dikendaki. Ketika kita rapuh pijakannya, ketika kita tercabut dari akarnya, kita ngambang, float. Dan orang yang float yang seperti itu, orang yang ngambang seperti itu adalah orang yang paling mudah untuk dikendalikan. Karena dia seperti layang-layang. Layang-layang mencari tempat untuk bertaut, seperti nelayan atau kapal yang kehilangan sauk mencari dermaga. Tinggal diberi tempat, dia akan berlabuh. Tempatnya apa? Hollywood, Depok, Harajuku, cosplay. Anak-anak muda kita mencari induk di luar.
bukan induk di keraton. Orang Cirebon nggak lihat keraton Cirebon, yang dia lihat keraton di luar, Park Jisu atau pada yang lain-lain. Tanya kehilangan itu, karena bapak itu juga lagi lama. Nah, keterbukaan seperti ini sebenarnya menurut saya telah melenyapkan inti atau fondasi dari kekuatan mereka sebenarnya. Seperti yang dikatakan Mas Kono, bahwa kita terdiri dari suku-suku, kaki-kaki yang menopang Indonesia ini adalah kekuatan dari bangsa-bangsa yang usianya bisa lebih tua dari Inggris, Prancis, Jerman, apalagi Amerika yang kemarin sore. Baru 200 tahun, nah Inggris, Prancis baru 1000, 1100, 1200. Ini kita 5000, 4000, 3000. Jauh lebih tua dari mereka. Tapi tiba-tiba dengan mudah kita dicabut itu semua, kita menjadi warga Hong Kong, France, New York, dan yang lain. Nah, bangsa yang seperti ini tinggal menunggu semua. Jadi saya bukan mengada-ada, karena saya kira tantangan yang di depan itu yang diungkap oleh Jokowi dalam alegori atau metafor mengutip Game of Thrones yang disebut winter itu bukan persoalan ekonomi saja antara Cina dan Amerika. Saya mengidentifikasi ada 5 winter, yaitu ancaman peradaban di depan mata kita sekarang ini. Paling jauh jaraknya 20 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 8 tahun. Yang itu akan segera menghancurkan bangsa manapun yang tidak siap terhadap winter. Saya tidak menjelaskan sekarang. Intinya tantangan itu besar. Tanpa kita berhasil menemukan jati diri kita itu dengan cara membaca secara adekuat dan komprehensif berbasis apa yang kita miliki, kita fasilitas yang telah dilakukan hubungan ini, sehingga bisa kita mengetahui siapa saya, siapa kita, apa itu budaya, apa itu bangsa, apa itu negara, kita tidak akan berubah. Dan menurut saya persoalan itu harus dimulai dari Anda mengerti kebudayaan Indonesia itu yang paling penting. Karena bukan negara yang menghasilkan bangsa, tapi kebudayaan. Tak ada bangsa tanpa kultur. Ada bangsa Catalunya, bangsa Kurdi, bangsa Parsi. Parsi negaranya menjadi Iran. Tapi Catalonia, Kurdi sampai hari ini tidak punya negara. Bangsa Bas sampai hari ini tidak punya negara. Tapi sebagai bangsa, Bas berusia 5.000 tahun diakui sampai sekarang. Kenapa? Dia punya kultur. Negara tidak punya. Kita punya negara, tapi tidak punya kultur. Sama seperti kita sebagai pribadi. Punya wadah, punya tubuh, punya pikiran, tapi tidak berjejak. Itulah yang membuat banyak tokoh di negeri ini mengambang eksistensinya. Hanya dipenuhi oleh faktor kognisinya, hafalan buku-buku, footnote-nya banyak, tapi footprint-nya tidak ada. Dia tidak berjejak. Banyak kiai, maaf aja, banyak romo, mungkin banyak pendeta mengaku dirinya orang yang soleh dan apa, tapi rekam jejaknya dalam kehidupan, kemaslahatan dari apa yang dilakukan terhadap masyarakat itu hampir tidak. Nah sekarang dalam tradisi kita, seperti orang Jawa bilang ilmu perilaku tidak bisa dianggap menjadi orang itu berilmu kalau ilmunya itu belum menjadi perilaku. Hanya masih berisik alat kognisinya dia belum. Ya kira-kira begitu. Terima kasih banyak. Oke pemirsa, ini satu refleksi introspeksi seorang budayawan intelektual yang memang bagi sementara telinga mungkin keras ya, tapi itulah satu kejujuran sikap. Justru sekarang ini kita perlukan sikap seperti itu. Ada berapa istilah tadi. Pertama bahwa Founding Fathers itu jasanya luar biasa, telah mengantarkan untuk membangun, melahirkan namanya rumah negara ini. Tapi jangan lupa, kata Radar, bahwa tentu apa yang mereka lakukan itu ada yang kurang, incomplete. Bahkan ya mungkin rumusan undang-undangnya dan sebagainya waktu itu kan situasinya juga mendesak kan. Jadi tanpa apa ya mengurangi penghargaan kita pada Founding Fathers, kata saudara Radar, ya memang incomplete. Mengapa? Karena mereka historical person. Makhluk historis itu makhluk yang berinteraksi
dengan situasi ruang dan waktu. Oleh karena itu, ketika berbagai pikiran mereka kita bawa hari ini, tentu tidak cukup. Tidak cukup tidak berarti mengurangi penghargaan kita. Ya memang incomplete, gitu. Karena manusia tidak sempurna, sementara negara bangsa ini dinamis, bahkan pengaruh luar juga dinamis. Dan yang lain yang Rada tekankan adalah sebuah negara bangsa itu akan kokoh kalau dia punya akar budaya. Kalau bicara budaya berarti ada values, ada belief system yang dijaga, yang berkembang, yang menjiwai perilaku orang itu. Nah, sementara ini apakah nilai-nilai, keyakinan, belief, conviction itu masih cukup hidup menjadi referensi bagi para aktivis, baik itu para birokrat, politisi, pengusaha, bahkan mahasiswa, generasi milenial. Nah, kalau itu tidak, pertanyaannya kemudian, who are we? Kita ini sebenarnya siapa? Gitu. Dan ketika kita dihadapkan tentang satu perubahan yang begitu cepat pengaruh luar, apakah kita siap? Nah, kalau tidak, jangan-jangan memang ada namanya negara Indonesia, ada bangsa Indonesia, ada kemudian penduduk, kerumunan, tapi jangan-jangan dia tidak bisa tampil sebagai aktor-aktor, sebagai subjek yang kuat yang mempengaruhi dunia luar, bahkan jangan-jangan menjadi satu captive market saja dari ekspansi budaya maupun kapitalisme global yang masuk ke Indonesia. Oke, sini ada 3 discussion. Saudara Indah, ini saudara calon DPD Banten. Nomor 44. Kata Zani, ini sejarawan Pak Jabali. Siapa mau duluan? Ayo, Buat dulu. Ya. Mic-nya nyalain, Pak. Hah? Yang Pak Muat, itu Bapak udah Aduh, masuk. Anda ngomong Yang satunya. Kalau nggak jelas Anda ngomong aja biar ini santai aja forum ini kok. Mereka nggak tadi saya ngomong. Kurang Oke. masuk. Ya. Terima kasih Mas Radar, ini keren. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan dasar yang kalau dipikirkan itu mungkin perlu 200 tahun untuk memikirkannya. Tetapi saya kira itu memang harus diajukan dan harus sering diajukan. Diskurs Indonesia menjadi sesuatu yang tertutup, yang dibakukan, dimutlakan, disakralkan, tidak bisa lagi dibuka, tidak bisa lagi dikritik, mempertanyakan founding fathers, mempertanyakan keindonesiaan kita. Nah, masalahnya saya juga, atau begini, bukan saya juga, jangan-jangan hal yang sama terjadi di kelompok agama. Misalnya, kenapa sekarang ada semacam saling curiga, saling permusuhan antara blok yang kita sebut nasionalis dengan blok yang lain disebut kelompok Islam. Karena saya kira kedua-duanya itu punya kecenderungan yang sama. Konstruk Indonesia tertutup bertemu dengan konstruk Islam yang juga tertutup, yang disucikan, dimutlakan, yang tidak bisa dikritik, yang melihat para pendiri mazhab sebagai orang-orang suci. Padahal mereka adalah historical human being yang juga berpikir, memikirkan agamanya, mempraktikkan agamanya sesuai dengan ruang dan waktu di mana dia hidup. Oleh karena itu dia seperti Soekarno juga, seperti Imam Syafi'i, seperti Soekarno, historical figure yang berusaha memikirkan terbaik tapi dibatasi oleh kemampuannya dan zamannya. Tetapi begitu orang disucikan, maka yang lahir adalah keislaman yang tertutup bertemu dengan keindonesiaan yang tertutup dan saling memusuhi, saling mencurigai, bahkan mungkin saling menghancurkan. Padahal dulu di awalnya ketika Islam datang ke Nusantara, Islam itu yang kemudian membuka keran untuk bertemu dengan keragaman dunia, menjadi jembatan bagi bangsa ini bertumbuh, mempertemukan keragaman di dalamnya. Ada suku banyak dipertemukan dan menjadi keindonesiaan yang berbasis Islam dan sangat kuat, makanya menjadi mayoritas. Tapi juga Islam di Indonesia ini dipertemukan juga dengan keragaman di luar kayak Persia, India, Arab, Cina dan seterusnya. Dan sekarang yang muncul adalah bukan Islam yang menghubungkan, tapi Islam yang memutus, bahkan dengan dirinya sendiri, bahkan dengan bangsanya sendiri. Saya kira gimana Mas Panca, Mas Radar merespon ini? Gejalanya apa? Apa seperti itu kita ingin tunggu? Terima kasih Pak Fuad. Ya. Saya mohon maaf kalau ada beberapa simpulan-simpulan yang Anda berikan implisit di dalam pernyataan Anda yang berbeda tentang negara, tentang agama. Tapi
Tapi yang pertama adalah tentang kejumudan atau eksklusivitas dari nasionalis dan agama itu. Saya kira bukan itu persoalan. Persoalannya seperti saya bilang tadi, bagaimanapun dua pihak atau dua komunitas ini adalah hasil dari pendidikan kolonial yang dilanjutkan oleh pemerintahan modern Indonesia. Basis dari kurikulum kita itu kolonial, ekonomi kita kolonial, hukum kolonial, politik sama saja. Nah itu adalah buahnya adalah orang-orang yang seperti itu. Ini kalau dijelaskan agak terlalu panjang lebar. Ditambah terus kemudian dengan ada perubahan-perubahan zaman yang kita sebut antara lain sekarang itu sebenarnya sudah tahun 1986 sudah disebut namanya post-truth yang dipahami oleh orang saya kira dengan banyak kekeliruan. Itu sebenarnya backfire effect diteliti oleh Robert Weihar dari Amerika. Nah itu perkembangan mutakhir akibat dari sosial media. Yaitu kira-kira begini, orang karena frustrasi yang sangat mendalam terhadap realitas yang tidak bisa dia jelaskan, menghadapi kekuatan-kekuatan gigantik yang tidak bisa dia kalahkan, dan sehingga tidak mampu memberi ruang kepada dia untuk berekspresi, untuk menyatakan pendapat atau berkontribusi pada perubahan karena tertutup, termasuk governmentnya sendiri yang selalu merasa lebih kuasa daripada publiknya. Itu frustrasi yang meluas yang global itu menciptakan kekosongan. Nah, itu diisi oleh statement-statement baru yang sebenarnya mengarah ke sana, menghabisi mereka itu, terus dijadikan keyakinan. Itu di Amerika banyak sekali. Kalau Trump menang itu menurut beberapa analisis karena dia mengisi kekosongan white man. Yang dibela itu white man karena mereka white man itu selain harus berkompetisi dengan imigran, uang udah tertutup dengan kekuatan-kekuatan gigantik di Wall Street, pemerintahan dan lain-lain. Nggak bisa berubah apa-apa. Buat apa sih menjadi white man? Begitu Trump muncul, dimunculkan itu, dibangkitkan arogansi, kekuatan semacam bangsa Aryanya saudara Hitler lama-lama. Nah itu kemudian muncullah satu keyakinan seperti itu yang kalau dibenturkan dengan realitas aktual dan faktual dia nggak bergeming. Semakin diperlawankan dengan realitas yang aktual, yang the truth, yang the real reality, semakin keras keyakinan. Itu berdasarkan backfire effect. Itu 92 diteliti sudah sejak lama. Nah itu kemudian diolah menjadi post-truth itu seperti itu. Ya, jadi ada yang bilang keliru. Nah, dengan perubahan-perubahan itu sampai kepada istilah disruption, saya agak berbeda memahami disruption saya dengan beberapa teman termasuk kalangan ekonomi dan manajemen. Kalau menurut saya disruption itu sudah menjadi natur dari sebuah peradaban. Setiap peradaban atau kebudayaan itu menyimpan potensi kehancuran di dalam diri masing-masing. Begitu dia sampai pada tingkat kejumudan, itu evolusi akan terjadi dan itu akan hancur. Nah itu kisah semua peradaban seperti itu. Ketika dia tidak bisa mengatasi itu, pasti disrupsi terjadi. Nah, arti kata banyak perubahan-perubahan itu yang justru memperparah kondisi humanitas atau kemanusiaan orang Indonesia yang sudah dibentuk, didesain oleh kolonialisme yang diteruskan oleh neo-kolonialisme, ya kan? Dibantu oleh kerja-kerja intelijen, politik, militer Amerika, Rusia, Jepang. Kita nggak bisa mengingkari sejak 45 kerja-kerja intelijen, militer, ekonomi, budaya dari berbagai negara besar itu bertarung di sini. Muncul pusat-pusat kebudayaan Inggris, Prancis, Amerika itu untuk itu. Saya tahu sejarah intelijen bagaimana mereka bentuk saya. Kebudayaan saya dalam hal kesenian saya itu dibentuk mereka. Standar sastra saya itu standarnya United States. Pasti. Kenapa? Standar European juga itu menjadi United States dan operasi intelijen kebudayaan sejak 45 tahun. Jadi seperti itu. Nah kita jadi well design manusia Indonesia sampai kita merasa itu udah given. Atau yang agak sadar nggak menyerah, taken for granted. Mau apa lagi? Udah begitu. Tapi sebenarnya bisa merasa itu given. Terjadilah yang seperti itu.
Nah kalau dalam konteks Islam, saya agak perbedaannya adalah bahwa Islam itu masuk ke negeri ini bukan menjadi jembatan untuk kita bisa mengakses dunia luar yang penuh ragam. Sebelum Islam datang, kita pernah bukti arkeologis dan bukti paleontologisnya saya temukan sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Makanya saya bilang sejak Nabi Muhammad ada, Islam sudah masuk ke sini. Saya ada bukti-bukti. Kenapa? Orang kita sudah berdagang sama Mutoli. Iya sudah berdagang sama nenek moyangnya sebelumnya. Orang kita sudah sampai Venesia, sampai Mesir, di Romawi abad-abad awal Masehi itu yang namanya cengkih dan kapur barus itu simbol kebangsaan yang harganya mahal sekali. Nggak ada yang menghasilkan dari sini itu semua. Siapa yang membawa ke sana? Kita, bukan mereka. Kenapa? Karena menguasai dunia pelayaran, teknologi perkapalan kita. Terbukti. Kenapa? Kita bangsa bahari. Orang yang 2/3 negaranya dikuasai oleh air, yang negeri ini bukan negeri lain. Kita bukan Cina, bukan India, bukan Arab. Mereka dusta itu. Karena sebenarnya bangsa ini banyak mula awal dari peradaban dari sini. Cuma Papua, bangsa Indonesia itu bukan bangsa yang strict, bukan bangsa yang rumus. Strict itu datangnya dari Sanskrit dan Palawa, terus kemudian berlanjut ya jauhnya pada aksara Latin. Awalnya kita bangsa yang berbasis pada transmisi ingatan dan perbuatan. Kalau kita bergurun, nyantri, wis melu aku aja. Enggak diajari kata-kata, tapi diajari perbuatan. Tiru. Jadi proses transmisi pengajaran kita sejak zaman dulu mencapai itu berbeda dengan modul atau model pendidikan kolonial. Nah, jadi Islam itu datang karena dia secara kultural itu cocok dengan bangsa ini. Kalau kita udah, nah kalau misalnya saya mau nyebut satu-satunya agama kontinental yang bahari itu Islam. Mengapa? Nah itu 2 SKI. Ngomong deh. Ya, saya sih cuma ini aja melihat bahwa kondisi sekarang hari inilah ya, kita lihat bahwa ini udah blur dari beberapa era. Yang paling sederhana paling dekat adalah kita hidup sekarang adalah manusia dari zamannya Soeharto, gitu ya, zaman Orde Baru, lalu kemudian reformasi yang tidak berjalan dengan yang diharapkan, dan kemudian sekarang udah dipaksa pada situasi kita harus mengglobal, gitu kan, mau tidak mau teknologi masuk, lalu kemudian informasi mudah, kita users untuk dari semua kondisi. Nah sekarang kalau kita kemudian sementara demokratisasi yang sedang berjalan, kita tahu sendiri kan, itu otak kita itu dihancurkan habis-habisan dengan pola-pola, kita membawa dan menarik kembali pada konten konvensional, gitu kan. Nah, dengan kondisinya seperti ini, mampukah kita, gitu kan, untuk kemudian memiliki kembali identitasnya, gitu kan? Bingung kan? Bukankah bingung tuh orang-orang generasi yang era Orba masih ada, masih berkuasa, generasi yang tengah, yang anak-anaknya baru ingin berada di posisi-posisi tertentu, tapi juga tidak terlalu maju karena kemudian akalnya cukup kuat. Generasi milenial yang sudah dihadapkan pada situasi-situasi yang harus tanpa batas lagi, less border, nggak berpikir lagi mereka tentang negara untuk apa, gitu kan. Nah sekarang bagaimana kemudian kalau kita mengatakan bahwa identitas saya adalah ini dan kita bagian dari negara bangsa di dunia, gimana gitu? Ini kan berat nih sebagai anak saya aja, saya mikir nih apa sih yang dilakukan orang-orang tua ini, gitu kan. Sementara saya taunya saya perlu menjadi bagian dari masyarakat dunia. Kira-kira gimana tuh yang harus dilakukan? Pertanyaan ini bagus sekali, sangat aktual, sangat kontekstual. Jadi bilang blur itu berarti kenyataan kita istilah itu blur, tapi istilahnya sebenarnya obscure ya, tidak jelas. Jadi pemahaman kita terhadap itu tidak pernah jernih, tidak pernah adekuat. Dalam pengertian kita tidak punya jembatan ilegal,
tidak punya software atau prosesor yang cukup memadai untuk bisa memahami itu semua itu kan. Big data itu luar biasa. Tapi prosesor kita, artificial intelligence kita nggak memadai, kan gitu kan? Akhirnya apa yang terjadi? Seperti ibu, ya sudah mau ngapain lagi, bingung aku. Sudah caranya gitu, padahal sekarang apa yang terjadi ini bagaimana nggak ada lagi. Aku bingung mau disuruh gitu-gitu sebenarnya. Aku perlu makan, aku perlu ke kafe, aku perlu beli baju baru gimana? Suruh mikirin itu lagi, kan gitu kan? Nah, ini persoalan yang dialami oleh semua orang, ya kan? Nah, kalau menurut saya tidak harus 265 juta itu harus berbuat seperti yang saya bayangkan. Saya hanya butuh 0,1% atau 0,01% bekerja secara serius, mempekerjakan akal dan benaknya itu secara sungguh-sungguh. Saya merasa yang terjadi sekarang itu belum. Kayak misalnya, mohon maaf, Mas Komar ini ilmunya belum keluar semua, Mas. Tapi kalau dia gerakkan dengan sungguh-sungguh, dengan istiqoroh, dengan apa gitu ya, akan keluar gagasan-gagasan. Saya percaya. Cuman kadang-kadang kita silap dengan kenyataan duniawi yang begini. Kadang-kadang merangsang kita, memasuk kita. Coba kita agak sedikit meditatif, sedikit retreat, sedikit apa gitu, berani untuk menidakkan itu semua untuk sementara gitu kan. Saya kira orang Indonesia itu memiliki potensi untuk menciptakan gagasan. Itu yang saya cari, itu yang saya ajak para ilmuwan sentiawan. Mudah-mudahan dengan itu apa yang diharapkan bisa. Boleh sedikit lagi? Ya. Jadi di era sekarang, generasi sekarang, saya misalnya juga bergabung dalam kelompok-kelompok komunitas inovator Zero 4.0. Nah, beberapa konten yang harus kita lakukan adalah technician ini kita unggulkan untuk kemudian mereka akan membuat semacam manajemen dalam konten kenegaraan dengan model brand teknologi gitu. Nah, soalnya sekarang kemudian terlalu kejam kalau kita bilang bahwa kita harus menghapus nih satu generasi yang kemudian mencampuri urusan-urusan seperti itu. Gitu. Itu agak terlalu kejam, tapi inilah realitanya ketika kita kemudian harus melompat yang agak cukup eksponensial untuk mencapai kondisi tersebut, gitu kan? Termasuk salah satunya adalah membentuk regulasi-regulasi yang saya kira penting untuk kemudian kita lihat sebuah regulasi yang cukup gitu mempengaruhi negara ini dengan prosesor yang harus dibuat dalam konten mengelola big data. Itu soalnya. Sekarang siapkah kita? Gitu. Pertanyaan paling besar, siapkah kita dengan generasi yang campur dan blur tadi? Gitu. Lalu kemudian dengan kondisi model demokratisasi yang masih menggunakan pola-pola penghancuran terhadap konten otak sadar imajinasi ini, apa kita mau masih seperti itu? Pertanyaan besar semua. Mungkin yang dikatakan ada benar satu generasi yang dihapuskan. Tetapi sebenarnya kalau menurut saya itu bahkan revolusi 2.0 itu Revolusi apa? Ya oke. Karena apa? Karena apa? Yang ada pada revolusi 2, 3, 4 itu hanya perangkatnya, hardware-nya saja, komputernya ada, ya kan? Robotnya ada, artificial intelligence ada. Tapi yang operating itu mentality dan culture-nya ortodoks, primordial. Kenapa alasan tidak ada reaktor nuklir di Indonesia? Para ahli reaktor nuklir itu gak bisa percaya orang Indonesia mengoperasikan itu karena human error-nya tinggi. CT1610 itu human error, murni. Bukan pesawatnya, bukan apa-apanya, human error. Jatuhnya luar biasa. Karena pilot yang berpengalaman, nggak usah 8.000 jam untuk pilotnya, itu bisa mendaratkan di air dengan cukup mudah dan selamat. Kalau ibu lihat film Sully, yang Tom Hanks itu seperti itu mati dua-duanya di sini. Dia mendarat di sungai yang sempit, ini laut, human error. Artinya, apakah kita sebagai manusia, society, nation, as a culture, willing to kalau cuma mendatangkan
menciptakan perangkat-perangkatnya tidak masalah. Kita user saja. Menurut saya kalau yang sudah menciptakan, kalau itu Loh. saya percaya. enggak, Bu. Saya juga tahu apa itu IoT dan lain-lain. Ya kan? Tapi misalnya pada revolusi ketiga, ya, dengan munculnya media massa, media sosial dan lain-lain, itu tidak tahu. Kalau di balik revolusi ketiga itu ada permainan politik, ekonomi dan militer yang luar biasa. Kita nggak tahu siapa di balik itu. Apa yang di balik Steve Jobs? Ada organisasi apa di balik itu? Saya tahu itu. Orang nggak bisa mengakses Facebook servernya yang luar biasa itu, tapi ada satu pihak yang kapanpun dia mau masuk tidak bisa dihalangi. Super sekali. Nah, enggak, sebenarnya itu ada bagian dari game, board game yang dilakukan oleh orang tertentu. Yang ngomong bukan saya bisa kutip orang-orang luarnya. Jadi revolusi 3.0 yang merasa kita sudah lewati, itu semua artificial. Hanya sekedar kita main internet, ya, bikin 4G, terus main platform apa gini-gini, bikin startup dan yang lain-lain. Tapi begitu startup bangun sedikit, tiba-tiba Alibaba datang 4 triliun ya, langsung punya dia. Ya kan? Jadi baru tumbuh itu diganti apa? Rasa-rasa nelen kita. Nggak bakal bisa tumbuh segede Jack Ma, nggak bakalan. Turun duluan. Dia biarin naik, dia bikin pasar yang luar biasa kapitalisasinya, ditelan dengan 5 triliun. Anak muda dapat 5 triliun, buset dari CEO lagi. Anda bayangkan, ya seperti itu kejadian. Saya bilang sama ketua Kadin, ya akhirnya menyerah. Dia mau bikin korporasi berbasis UMKM dan berbasis milenial ini. Bullshit, Pak. Anda lihat realitas yang sesungguhnya. Enggak bullshit omongan orang Amerika sejak tahun 30-an gitu. Ya kan gitu. Ya, kira-kira ya. Oke. Memang kalau kita renungkan ini menyedihkan ya. Ada satu kecenderungan sakralisasi terhadap hal-hal yang mestinya terbuka menjadi tertutup. Kemudian terjadi juga proses mekanisasi, robotisasi, karena mungkin tuntutan ekonomi juga faktor pendidikan yang tidak merangsang mendorong kreativitas, akhirnya akan kemudian menghafal mekanik, tambah lagi mekanisasi berpikir ini tambah lagi dengan IT gitu. Sehingga orang itu sekarang yang diganti itu kan, kalau revolusi pertama kan otot, sekarang yang tergantikan kan otaknya. Sehingga otak kita itu kemudian disandarkan kepada IT modern, kinerja kita robotisasi. Yang berikutnya, kalau kita lihat dalam suasana jelang pemilu ini kan juga dangkal. Slogan-slogan, cacian, hujatan. Tapi saya tidak melihat satu wacana yang intelektual, yang berdebat pasca pemilu itu apa. Concern saya bukan pemilunya. Pemilu itu anggapnya udah selesai lah. Yang jadi kalau nggak A ya B gitu. Tapi pertanyaan saya sebenarnya pasca pemilu itu, apakah presiden terpilih dan parlemen punya agenda tidak? Punya kemampuan tidak untuk membuat agenda sebuah reformasi kedua, yaitu mengevaluasi sebelumnya, melengkapi dan juga merancang ke depan roadmap gitu. Nah kalau tidak, jangan-jangan ini hanya perpanjangan saja dari satu proses yang dangkal, yang robotik dengan ongkos yang mahal. Sehingga ketika kita bicara tadi ada sindiran yang agak apa ya tadi, sebenarnya nggak enak juga di telinga. Kalau kita ada peringatan haul ulang tahun siapapun, yang ada itu kan pujian-pujian, kan? Tapi tidak ada satu perdebatan kritis, refleksi kritis. Nah, kelebihan saya punya beberapa catatan tentang Amerika ya, yang nggak seneng. Tapi satu hal yang saya seneng, mereka itu punya tradisi kritis. Jadi misalnya Partai Republik bagaimana kritiknya tajam pada Demokrat, dan Demokrat juga tajam sekali pada Republik, ya, luar biasa. Tapi keluar sebagai sesama bangsa Amerika, ya mereka bersatu saja. Tapi ke dalam itu kritiknya kan tajam sekali misalnya. Nah tradisi seperti ini kita kurang. Oke, ini calon DPD ada ngomong gimana? Oke, saya berusaha untuk menangkap keseluruhan
Dede Mas Radar ini kesan saya memang gloomy gitu ya, kelam gitu kan kritik-kritiknya. Hampir tidak ada gambaran yang agak positif yang membuat kita sedikit optimis tentang masa depan bangsa ini, karena begitulah kritiknya. Dan saya menjadi jadi banyak sekali mengatakan tidak, tapi saya sudah menunggu sebetulnya yang iya yang kayak gimana, kira-kira kayak gitu. Sebuah konsep yang lebih positif yang ke depan yang kita harus tuju, gambaran seperti itu. Nah, soal budaya ini memang perlu sedikit agak imajinatif mencoba memahaminya, karena perdebatan ini hampir tidak pernah selesai. Dulu perdebatan soal budaya ini enggak, ya ada yang disebut budaya Indonesia adalah puncak-puncak budaya daerah macam-macam kayak gitu kan. Nah, jadi polemik yang ramai sekali dulu pada tahun 80-an. Tapi buat saya yang penting catatannya adalah apa yang dalam istilah teknisnya itu otentisitas. Jadi kita ini blur karena nggak otentik, ya. Nggak otentik. Jadi semuanya kita adopsi tanpa ada kesinambungan dengan akar kultural kita, evolusi intelektual kita, evolusi tradisi kita dan seterusnya. Karena itu segala sesuatu terasa menjadi stranger, menjadi asing. Lalu dia berusaha untuk menjadi asing gitu, sehingga dia kemampuan dialog, kehilangan dialog historis seperti apa yang menjadi perjalanan selama ini. Nah, ini kan menjadi tidak gampang dipahami jalan pikiran seperti ini, karena tapi orang hanya kaget ketika melihat berjalannya. Tiba-tiba orang tidak lagi mengenal Indonesia, walaupun dia lagi sebagai orang Indonesia. Tiba-tiba dia tidak care terhadap apa yang terjadi di masa lalu, walaupun dia lahir dari bapaknya, dari neneknya yang itu bagian dari masa lalu. Dia lahir pada sebuah zaman yang terpisah dari zaman-zaman sebelumnya, gitu kan? Sehingga dia tidak punya satu kesadaran historis. Dia menjadi Indonesia baru, menjadi manusia Indonesia baru, ya. Dalam pengertian otentisitas tadi, ya kan? Nah, ini yang terjadi karena itu kita lihat apa yang disebut dengan generasi milenial ini salah satu gejala yang sering kita risaukan. Saya banyak juga melihat sisi positif yang kita risaukan adalah mereka menjadi semacam kehilangan identitas. Nah, ya mereka tidak aware terhadap hal-hal yang terjadi dengan keindonesiaan, Indonesia, ya. Indonesia sebagai culture. Jadi tidak peduli itu semua, ya kan? Lalu mereka juga sinis terhadap tokoh-tokoh mapan. Umumnya mereka terdidik, tapi pada yang sama juga kehilangan harapan untuk melihat role model dari tokoh-tokoh yang mapan. Dan mereka juga tidak punya imajinasi untuk kerja seperti orang-orang dulu, jadi politisi, jadi pegawai, ya apa, mereka menciptakan dunia kreatifnya sendiri, karena mereka merasa terasing dari lingkungan yang mapan itu. Kira-kira kayak gitu gambaran saya tentang apa yang kita sebut sebagai generasi muda sekarang ini. Jadi saya sebenarnya ingin mendapat gambaran yang sedikit agak clear tentang lalu masa depan apa yang kita sebut dengan Indonesia yang otentik itu seperti apa seharusnya, sesuai dengan kesadaran historis kita yang kritis tadi dan seterusnya. Nah, itu satu hal. Ada hal yang merisaukan saya karena semuanya serba menjadi politik sekarang. Haul menjadi peristiwa politik. Ritus-ritus keagamaan yang diciptakan besar-besaran itu menjadi bagian juga dari ritual lain dalam bentuk politik. Jadi kalau dia tidak berhasil membangun legitimasi politik dari orang yang sudah hidup, yang masih hidup, karena tidak ada yang bisa dijadikan referensi, dia akan merujuk pada orang yang mati. Di situ glorifikasi, puja-puji dan seterusnya dilakukan karena ada kepentingan praktis. Nanti dia mendapatkan syafaat politik dari orang mati, legitimasi, kayak gitu-gitu. Dalam beberapa hal juga terhadap tokoh-tokoh bangsa, saya tidak yakin betul bahwa itu adalah sebuah kesadaran yang genuine terhadap pemikiran para founding, tapi diambil bagian-bagian tertentu saja. Itu menjadi bagian dari cara dia membangun legitimasi. Pada Soekarno seperti itu, pada Hatta seperti itu, dan seterusnya. Padahal dalam retorika Soekarno kita kan cuma mengantarkan pada gerbang kemerdekaan.
Jadi kemerdekaan seterusnya ya urusan generasi berikutnya, gitu kan? Itu artinya butuh semacam kesadaran kritis terhadap masa lalu, sekarang dan ke depan dari generasi, karena dia tidak lahir hanya untuk zaman ini. Saya kira gitu Mas, mungkin agak blur untuk bisa ditangkap penuh, tapi saya melihat gambaran Mas Radar ini lumayan kelam terhadap situasi ini, dan bagaimana itu kita melihat sosok yang bisa membangun optimisme. Iya, iya kan? Iya, emang ini pil pahit ya, gitu, dan harus ditelan. Kalau emang itu kenyataan seperti itu. Saya tanya berapa kawan-kawan milenial dan beragama misalnya, mereka enggan berpikir yang spekulatif, yang jimat-jimat itu, lebih-lebih itu agama, maka mereka maunya yang mudah-mudah saja, yang instan, yang mudah, yang jelas. Sehingga kalau mereka bicara agama ya yang halal, yang haram, yang jelas-jelas saja. Nggak mau rekonstruksi pemikiran-pemikiran gitu kan. Termasuk malam hari ini bicara tentang konsep kebudayaan, bagi sebagian anak nggak menarik sekali. Karena mereka merasa bisa hidup tanpa negara, mereka bisa hidup di luar parpol, mereka punya dunia sendiri, bisa dagang online, iya, dagang online, dan mereka juga tidak terlalu membanggakan titel sarjananya, gitu. Sehingga ketika diajak bicara tentang bangsa, identitas yang otentik, itu sebagian mereka tidak tertarik. Nah, walaupun apakah berarti mereka tidak cinta pada bangsanya? Cinta. Tapi ini perlu digali lagi, pemahaman, konstruksi, ekspresinya itu beda dengan generasi yang tua, sehingga jangan-jangan kita nggak paham sebenarnya dengan anak-anak kita sendiri kalau kita sudah bicara tentang keindonesiaan dan juga pandangan keagamaan itu. Ada waktu 10 menit? Ya. Terima kasih. Sebenarnya tidak sedikit kelam kalau dilihat ada saya ngomong potensi yang kita miliki yang memungkinkan pengejawaban semua. Kita ada kita itu, cuman saya bilang terdapat atau madani indah. Nah itu kita harus identifikasi. Nah saya ingin mengidentifikasi itu bersama-sama ini. Saya tahu tapi tidak ingin merasakan. Nah kita sama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, gambaran Bapak pun tentang nilainya sama sekali. Kira-kira sama kami ngomong bangsa ini barusan. Nilainya juga pelan-pelan. Saya emang kalau Bapak mau tanya pada pemikir atau ahli sesungguhnya di siang dunia ini, isinya pelan-pelan. Ya kan? Benar, itu saya nggak bohong. Saya bisa buktikan. Tetapi itu menjadi tantangannya. Orang malah bahkan sebagian orang ini kan sedang menuju Armageddon atau menuju kiamat kecil pada yang lain. Sampai ada beberapa agama muncul. Saya itu paling ke 13 agama muncul itu dengan dalih inferno itu. Bahwa inferno itu kan muncul sehingga kita membutuhkan satu nabi baru, satu kerajaan baru, satu kiai baru. Itu agama-agama yang rata-rata itu pagani, yang Wiccan, satanik, yang Luciferian gitu. Artinya nabi-nabi dan Tuhan dalam masa lampau udah nggak bisa mencegah adanya inferno itu. Kita butuh satu kekuatan baru. Itu yang macam-macam itu seluruh dunia muncul seperti itu. Nah itu mungkin kelam, ya kan? Tetapi seperti juga dengan Mas Komar, yang namanya manusia tanpa zaman ini, manusia entah berentah ini, karena dia masuk dalam dunia perspektif Tuhan kan dunia entah berentah, ya, tanpa negara, tanpa hukum, tanpa apa yang lainnya. Mereka masuk ke situ mendapat kenyamanan luar biasa karena bisa berekspresi tanpa gangguan negara, senjata, orang tua, adat, agama dan yang lain-lain kan. Nah, apa yang paling mengerikan itu dari situ adalah mereka hidup dalam dunia fiksi, dalam tanda kutip dunia virtual, yang semuanya ideal buat mereka. Ketika mereka menghadap kenyataan sesungguhnya, ketika mereka kawin punya anak dan yang lain-lainnya, mereka melihat the real reality tidak memuaskan dan mengecewakan. Akan terjadi potensi teroris terjadi. Hancurkan saja realitas itu. Kamu akan mendapatkan orang lihat apa, diiming-imingi bidadari, diiming-imingi surga, itu kan kecewa itu. Itu membuat anak saya lulus Al-Azhar, nggak ada lagi kamu lanjut SMA di sini, masuk pesantren. Kenapa? Ada teroris dalam dunia. Karena dia bergaul dengan dunia virtual sejak SD dengan cara yang berbeda. Kamu harus ke pesantren, pilih sendiri. Masuk rakyat berkurang
Dari berapa lama kamu tahan tidak berinternet? Paling lama 1,5 jam. Nggak internet 1,5 jam nggak bisa. Sekarang dia internet cuma 2 jam. Ada perubahan seperti itu, mengenal Jawa, dia dan yang lain-lain. Artinya ini sebuah jalan ya, yang sangat sederhana. Kembalilah kamu kepada kamu yang Bugis menjadi Bugis, mempelajari Bugis, toto kromo, bahasa, kesantunan dan yang lain-lainnya. Kamu akan mendapatkan satu kekuatan yang bisa kamu gunakan untuk memberi kamu jawaban dari persoalan-persoalan kekinian kamu. Nampaknya absurd, tapi sekali lagi ilmu di Indonesia bukan ilmu kognitif. Saya nggak cukup memberi pengertian sama dia dengan berbagai ilmu yang saya miliki. Jalan kanan, lakukan 8 penyakit muncul dari terapi. Penyakit baru kan? Dari budiken, kecurian alat sabun sampai jam tangan, handphone, uang macam-macam. 8 bulan di terapi itu kerjanya cuma jodoh-jodohin palanya di tembok, saking frustrasinya. Begitu udah 2 tahun, ayah saya mau di sini terus dan selamanya aja. Betah ya. Kembali ke itu, kalau tidak dilakoni, dia akan mendapatkan sesuatu yang akhirnya masuk sampai sana. Nah itulah, kalau kita berani memulai itu dimulai dari orang tua generasi Y dan Z. Dan ibunya lah nanti yang akan mengajak anaknya itu, ayo nak turun ke sawah. Aduh, malam hari ini kita diajak berpikir apa ya, dekonstruktif, meditatif, Abstraksi. merenung, dan saya bayangkan perdebatan seperti ini dulu biasa jadi makanan sehari-hari para founding fathers. Para founding fathers itu berpikir tentang membangun pemerintahan, bangsa, negara, pelajari juga sejarah dunia, tentang roadmap kebudayaan. Nah, sekarang tadi dikatakan terjadi satu mekanisasi, robotisasi, sakralisasi, sehingga kehilangan satu daya kontemplasi, getaran, pengalaman, karena pada dasarnya ilmu di Nusantara ini lebih banyak dilakoni. Gitu. Saya teringat Von Manis itu kan orang Jerman kan, yang dan pindah jadi warga negara Indonesia. Dia nulis disertasi filsafat tentang Jawa. Orang Indonesia itu tidak biasa menceritakan dan menuliskan, tapi dilakoni. Nah, bagi para peneliti yang jago, ahli antropologi, sosiologi, dia mendapatkan satu kedalaman lapisan-lapisan makna yang luar biasa. Yang kita sendiri kemudian baru membaca, setelah itu ditulis orang luar. Atau sebagian kita yang baca, nggak gini, gitu. Nggak gini, nggak tahu. Karena apa? Karena terbiasa ngelakoni. Jadi para pemirsa, malam hari ini agenda hemat saya lebih merupakan pengantar diskusi yang nanti akan kita teruskan. Temanya ini masih sangat relevan dan sangat aktual, yaitu bagaimana kita memahami, mengkonstruksi, mendefinisikan, menjelaskan yang namanya Indonesia pada diri kita, juga pada anak-anak kita, dan juga bagaimana kita menggali kekayaan potensi jati diri, bahwa Indonesia itu sebenarnya punya kekayaan, kekuatan yang luar biasa, yang kemudian kekayaan itu malah kemudian tergeser, tergusur oleh sesuatu yang tidak otentik, tapi kemudian menjadi satu kiblat baru. Maka kemudian kita menjadi nobody, kita nggak mungkin tidak jadi orang Indonesia, tapi juga nggak mungkin kita jadi orang luar. Maka yang paling baik apa? Yang paling baik adalah ayo kita pahami, kita gali sesungguhnya identitas kita sebagai bangsa Indonesia, sejarah, warisan, wisdom, apa yang membuat kita ini, dulu nenek moyang kita, dan juga kita ini bisa tegak berdiri, ini loh Indonesia. Sementara itu kita juga inklusif, bisa menghargai, menerima dari perkembangan yang ada di luar. Terima kasih pada para pemirsa. Sekali lagi malam hari ini memang satu isu yang kita perlu merenung ya. Tapi memang sekali-kali harus kita renungkan, karena pada hari-hari biasa kita akan disuguhi oleh medsos yang isinya bukan renungan, tapi ekspresi-ekspresi emosional
Jadi sekali lagi terima kasih atas partisipasi saudara. Terima kasih ya saudara dan kawan-kawan semua. Nanti kita teruskan serial Komdas Lingkar Semanggi. Kadang saya lupa KLS ya. Terima kasih pada KLS pada seri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.